아, 잠깐만. 아무래도 오래 기다려주신 팬들한테는 많이 미안한 것도 있고, 또 이제 저를 믿고 기다려주셔서 감사한 마음이 되게 큰데, 그 기다림과 감사한 마음에 보답할 수 있게 복귀를 해서 좋은 모습을 보여드리겠습니다. 저희는 방심할 팀이 없습니다. 항상 그 몇 게임마다 최선을 다해야 되고요. 그렇게 할 때 최선을 다할 때 저희들이 좋은 그런 모습을 보여줄 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 뭐 저희들이 페퍼보다도 Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos mengaku menyesal telah merekrut Lee So-yang selaku sahabat Megawati Hangestri di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Lee So-yang sebelumnya memutuskan untuk hengkang dari Red Sparks ke IBK Altos pada off-season musim lalu. Lee So-yang bahkan menjadi salah satu pemain termahal di ajang Liga Voli Korea selain Kim Yeon-kong, Pink Speeders, dan Kang So-fi, Expressway High Pass. Namun pemain yang menjadi sahabat Megawati Hangestri di Red Sparks belum menunjukkan performa signifikan selama bergabung dengan IBK Altos sejak awal musim 2024 hingga 2025. Bahkan Lee So-yang baru menjalani debutnya musim ini saat melawan Red Sparks pada 30 Oktober 2024 lalu. Akan tetapi setelah itu dirinya lebih sering bermain sebagai pemain pengganti. Hal ini tak lepas karena cedera bahu yang dimilikinya kerap kambuh, dan belum pulih maksimal sehingga belum bisa menunjukkan performa sesungguhnya. Sementara itu, Kim Ho-chol selaku sang pelatih mengatakan dirinya cukup memaklumi kondisi So-yang dan tak ingin gegabah. Saya menghargai Lee So-yang. Musim ini masih panjang. Ia ingin segera kembali dan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, kata Kim Ho-chol, dilansir dari My Daily. Jika ia bermain gegabah, ia mungkin harus mengakhiri musim ini lebih cepat. Memang membuat cukup frustrasi, tapi demi melindungi pemain kami perlu meluangkan waktu agar tubuhnya pulih. Setelah itu bisa memasukkannya dalam susunan pemain inti, jelasnya. Tak sampai di situ, Kim Ho-chol juga secara belak-belakan menyatakan penyesalannya karena Lee So-yang mengalami cedera yang hingga saat ini belum pulih total. Dalam kasus Liang, dia bekerja sangat keras selama jeda musim, namun cedera bahinya kambuh selama pramusim. Ini adalah sesuatu yang tak pernah saya pikirkan, dia pasti mengalami masa sulit, ungkap pelatih IBK Altos tersebut. Namun dia harus memiliki kemauan untuk melakukannya sendiri dan dia harus memahami sistem tim yang berlaku, tandasnya. Sekadar informasi, IBK Altos baru saja menelan kekalahan dari Hyundai Hillstate di awal putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 4 Februari 2025. Membelinya serangan Hwaseong IBK Altos menjadi sorotan tatkala mereka kembali dihadapkan dengan kekalahan pahit di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan makin menjadi pengalaman yang langka bagi Hwaseong IBK Altos sejak tren menukik dimulai pada akhir putaran ketiga. Sudah 10 pertandingan mereka lalui dengan hanya meraih 1 kemenangan. Padahal harapan membumbung tinggi ketika IBK Altos melakukan perekrutan besar-besaran dalam bursa transfer. Akan tetapi, jangankan menantang gelar juara, untuk berjuang menembus babak playoff saja tim dengan 3 gelar juara itu kembang kempis. Terkini, IBK dikalahkan GS Charter Seoul Kicks dengan skor 0-3, 15-25, 21-25, 24-25 dalam lanjutan putaran kelima di Seoul, Sabtu, 8 Februari 2025. Kelemahan IBK dalam aspek serangan menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Oposite asing, Victoria dan Chak, seperti berjuang sendirian ketika dia mencetak 27 poin sedangkan pemain lainnya mentok 6 poin. Dari ketiga pemain berposisi outside hitter, IBK Altos cuma mendapatkan 7 poin. Rinciannya adalah 4 poin dari Yuk Seo-yang, 3 poin dari Lee So-yang, dan 0 poin dari Hwang Min-kyung. Ketiganya mengumpulkan kurang dari 10 poin, jadi pasti sulit bagi Victoria untuk bermain sendirian, ucap Kim Ho-chol, dilansir dari Sport Chosun. Dalam satu kesempatan Kim terlihat tersenyum getir. Padahal legenda bola voli Korea itu dikenal reaktif saat mendampingi anak-anak asuhnya. Sport Chosun menyoroti bagaimana performa ketiga hitter IBK saat dibandingkan dengan gaji besar yang mereka terima. Lee So-yang menerima 700 juta won, sekitar 7,8 miliar rupiah, per tahunnya.
Ex-kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks itu menjadi pemain termahal dalam bursa pemain bebas transfer musim lalu. Sayangnya, cedera bahu membuat Lee belum bisa tampil maksimal, terutama untuk peran sebagai seorang hitter.